Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, seperti video kita sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya kita sudah selesai membahas tentang fi'il madhi dan kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang fi'il mudhari. Namun ada hal yang lupa saya sampaikan, bahwa dalam fi'il madhi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fi'il madhi ma'ruf dan fi'il madhi majhul. Yang sudah kita pelajari ya, wazan 1 sampai wazan 19 itu adalah fi'il madhi ma'ruf ya. Apa itu fi'il madhi ma'ruf? Fi'il madhi ma'ruf adalah kata kerja yang bersifat aktif. Nah, jadi untuk video kita kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu fi'il madhi majhul. Jadi fi'il madhi majhul itu adalah kata kerja yang dia bersifat pasif. Lantas, bagaimana cara mengubah fi'il madhi ma'ruf menjadi fi'il madhi majhul? Cara mengubah fi'il madhi ma'ruf menjadi fi'il madhi majhul adalah tinggal kita merubah baris pada huruf pertama dan huruf keduanya. Kalau dalam istilah nahwu shoroh, kita tinggal mengubah huruf pada fa fi'il dan ain fi'ilnya. Sebagai contoh, wazan pertama fa'ala, kalau kita ubah menjadi fi'il madhi majhul, maka dia berubah menjadi fu'ila. Wazan kedua fa'ila, bila kita ubah menjadi fi'il madhi majhul, maka dia akan berubah menjadi fu'ila. Wazan ketiga fa'ula, bila kita ubah menjadi fi'il madhi majhul, maka dia akan berubah menjadi fu'ila. Begitulah perubahan yang terjadi pada fi'il madhi ma'ruf menjadi fi'il madhi majhul. Penggunaan istilah ma'ruf dan majhul, ahli nahwu shoroh bukan tanpa maksud untuk menggunakan istilah-istilah tersebut. Kata ma'ruf berasal dari kata arafa. Arif artinya bijak ya, tahu, bijak. Dengan kata lain, kalau kita ingin arif, kalau kita ingin menjadi orang yang bijak, maka kita harus aktif dalam belajar ya. Begitu juga dengan kata majhul. Majhul itu arti asal katanya adalah jahala. Jahala ini artinya bodoh. Jadi dengan kata lain, kalau kita tidak mau menjadi orang yang pintar, orang yang arif, maka biasanya orang tersebut pasif. Jadi orang pasif tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang arif. Dia akan menjadi orang yang majhul. Nah, itu dia.
Jadi penggunaan istilah ma'ruf dan majhul itu sendiri pun bukan tanpa maksud. Ya, jadi semuanya itu tuh punya maksud. Begitulah bijaknya para ahli nahwu sorof dalam penggunaan istilah ma'ruf dan majhul. Nah, sekarang kita lihat apakah di dalam Al-Qur'an ada penggunaan fi'il madi majhul pada wazan yang sudah kita terangkan tadi? Ada. Ya. Sebagai contoh, coba mari kita lihat di surat Az-Zumar ayat 45. Mungkin saudara-saudaraku di rumah mempunyai Al-Qur'an terjemahannya. Silakan dibuka dan mari kita bahas bersama-sama, ya. Mana tahu dari penyampaian yang saya jelaskan nanti ada yang salah, bisa nanti kita perbaiki secara bersama. Oke, mari kita lihat di surat Az-Zumar ayat 45. Saya akan baca dan Anda, saudara-saudaraku, yang mengkoreksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzukirallahu wahda. Dan apabila dizikirkan Allah semata. Kata dzukiro itu adalah kata kerja atau fi'il madi majhul, pasif. Kalau aktifnya, lafaz aktifnya, fi'il madi ma'rufnya itu adalah zakaro. Nah, jadi zakaro berubah menjadi zukiro. Menzikirkan berubah maknanya menjadi dizikirkan. Mengingatkan menjadi diingatkan. Itulah makna dari zukiro. Ya, jadi zukiro itu artinya dizikirkan atau diingatkan. Wa idza dzukirallahu wahda. Dan apabila dizikirkan tentang Allah semata, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Maka isma'azzatlah, maka jengkellah, menggerutulah hati orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Jadi ayat tersebut ingin menjelaskan bahwasannya bahwa ada seseorang yang apabila diingatkan tentang Allah, ya, apabila dijelaskan ayat-ayat Allah, dia tidak senang, jengkel hatinya. Kalau dalam bahasa pergaulan sehari-hari yang mungkin pernah kita alami, ya, kalau mau ceramah di masjid aja. Nah, itu satu contoh ungkapan ataupun kalimat yang mungkin pernah kita alami dalam sebuah pergaulan. Ketika kita kasih tahu, ketika kita ingin menjelaskan, menyampaikan tentang ayat-ayat Allah, mereka tidak senang, mereka tidak suka, jengkel hati mereka ketika kita sampaikan tentang Allah, ketika kita sampaikan tentang ayat-ayat Allah, nggak suka mereka. Nah, jadi itu merupakan gambaran orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Namun wa idza dzukira, ya, wa idza dzukira min duni, dan apabila dizikirkan, pakai kalimat dzukira lagi di ayat tersebut. Wa idza dzukira min dunihi, dan apabila dizikirkan selain daripada Allah, wa idza hum yastabshirun, maka seketika itu pula mereka merasa gembira. Nah, gitulah. Jangan ceramah aja, sikit-sikit ceramah, sikit-sikit cerita yang lain lah. Cerita bisnis kayak, cerita ekonomi, cerita politik. Yang penting cerita yang lain lah.
jangan sikit-sikit bawa Allah, jangan sikit-sikit ayat. Kalau gini kan enak kita. Nah itu contoh ungkapan-ungkapan ataupun kalimat-kalimat yang mungkin pernah kita alami dalam sebuah pergaulan kehidupan sehari-hari. Ketika diingatkan, diajak cerita tentang yang lain selain daripada Allah, dia senang, gembira dia. Nah, jadi itu. Di surat Az-Zumar ayat 45 menjelaskan tentang itu. Dan di ayat itu pula ada disebutkan ada lafaz tentang fi'il madi majhul, yaitu lafaz zukiro. Ya, yang itu adalah fi'il madi majhul. Nah, itulah dia contoh dari penggunaan wazan fi'il madi majhul. Mungkin dari penjelasan ayat yang saya sampaikan tadi, atau penjelasan saya tentang fi'il madi majhul tadi, ada yang belum jelas, silahkan untuk berkomentar, silahkan untuk bertanya pada video kita ini. Insya Allah saya akan menjawab apa yang mungkin belum terpahami dari lafaz tersebut. Ya, jadi untuk itu saya akhiri video kita kali ini tentang pembahasan tentang fi'il madi majhul ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.